Senin, 15 Juni 2026, Divisi K3L Universitas Brawijaya resmi membuka pelatihan tanggap darurat gelombang pertama di Gedung Samantakrida UB. Sebanyak 100 personel Satuan Pengamanan atau Satpam dilatih secara intensif. Pelatihan batch 1 ini difokuskan pada pengenalan dasar K3, workshop manajemen risiko melalui metode GAMES, simulasi pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, hingga teknik pemadaman kebakaran. Kenapa kok batch 1? Karena nanti ada batch 2 dan batch 3. Keurgensian dari pelatihan ini adalah bagaimana memberikan pengetahuan edukasi mengenai budaya, awareness yang ada di K3 perguruan tinggi. Sehingga diharapkan meminimalkan terjadinya resiko dan bahaya semua aktivitas yang dilakukan baik itu tendik, dosen, dan terutama mahasiswa dan tamu yang hadir di Universitas Brawijaya, sehingga kampus terwujudkan kampus tangguh dan zero accident akan terwujud. Pihak panitia penyelenggara menargetkan pelatihan serupa akan bergulir hingga Agustus 2026 mendatang. Total ada 3 gelombang pelatihan dengan menyasar ratusan tenaga kependidikan dan petugas lapangan secara berkala. Untuk batch kedua, insya Allah nanti di akhir Juni ataupun di awal Juli, targetnya sama 100 orang, dan kemudian nanti di batch ketiga di awal Agustus. Untuk tahun ini targetnya masih itu Bapak, nah nanti berkelanjutan dengan sivitas akademika yang lain begitu. Mungkin nanti juga dengan dari fakultas ataupun dari divisi-divisi yang lain begitu. Program prioritas rektorat ini juga menekankan pentingnya pemangkasan birokrasi yang lambat dalam urusan darurat medis, sekaligus merombak SOP penanganan agar penanganan kecelakaan di lapangan bisa berjalan dalam hitungan menit. Ya, dalam kenyataannya pasti ada, tapi kalaupun ada kejadian, kita bisa menanggulangi, memitigasi dengan baik segala risiko yang akan dimunculkan apabila ada kejadian-kejadian itu. Ya, SOP itu harus ditata memang. Jadi kalau misalnya ada kegawat daruratan, itu berapa menit itu ambulan itu harus datang begitu. Nah, makanya kalau tadi birokrasi yang menghambat, hapus. Gitu. Kalau ada birokrasi yang menghambat, hapus. Nah, prosedur itu kita tidak menginginkan, misalnya ini kan urusannya sama nyawa nih. Jangan sampai nyawa tidak terselamatkan karena misalnya ambulan telat datang 5-10 menit misalnya. Nah, ini kan bahaya. Maka mana yang menghambat dari proses itu, misalnya dari birokrasi, ini harus ada ini breakthrough. Melalui pelatihan yang intens dan repetitif ini, UB berharap refleks tanggap darurat menjadi budaya baru bagi seluruh staf lapangan, menggeser kebiasaan mendokumentasikan kecelakaan dengan ponsel ketimbang memberikan pertolongan pertama.